Jadi gini tuh, ketika anak masih bayi, kemudian kita pulang sampaikan begini, ini mas gantian gendong gitu. Itu fair nggak tuh? Jadi ketika kita pulang kerja capek gitu, kemudian istri sampaikan, ini mas gantian gendong gitu, gantian ngomong anak gitu. Itu fair nggak tuh? Cukup. Ini jawab boleh nggak? Jawab boleh. Kemudian yang pertanyaan kedua agak sedikit melenceng dari hubungan suami istri tapi masih dalam keluarga ya kan. Cerita tentang Nabi Ibrahim dan kemudian Nabi Ismail. Yang jadi kegalauan anak adalah disampaikan bahwa ketika Ismail itu sedang lucu-lucunya atau sedang baik-baiknya, misalnya waktu itu kan usia remaja, ya, datanglah perintah untuk menyembelihnya. Tetapi realitanya sekarang ini kok anak itu justru lucu-lucunya ketika masih kecil. Begitu menginjak remaja, ya menjengkelkan gitu kan. Jadi apa ya? Kira-kira kita coba kayak suaminya baru pulang kerja, disodori anak gitu ya. Iya. Dalam kita baca baiknya disodori anak suruh gendong. Ya. Kadang istri itu biasanya kalau seorang istri itu tidak langsung tunduk saja. Ada periode istri dalam ngomong gitu ya. Ini kerjaan menumpuk, cerita buahnya. Ini si anak belum pulang nih. Lihat dong, bisa kita carikan pembantu, makanya dari konflik gitu ya. Kalau sering kayak gimana sih? Kalau anggap sering nggak bisa gitu ya? Ya diterima aja. Diterima aja ya. Itu sebenarnya anaknya tujuh diterima aja saja. Baik, Assalamualaikum. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Jelas kan, sebagai yang disampaikan oleh tadi, memang ada istilah daruriyat, kemudian hajiyat dan tahsiniyat. Daruriyat artinya kebutuhan dasar, makan, minum, kemudian tempat tinggal, itu adalah kebutuhan dasar. Kemudian yang sifatnya hajiyat itu seperti berhias, jatah jatah ke salon, jatah ke skincare, jatah apa itu? Ya belanja, pakaian termasuk yang pertama ya, daruriyat. Kemudian ada yang sifatnya tahsiniyat. Tahsiniyat itu kalau kita contohnya motor sudah ada, cuma motornya vario biasa, ingin tingkat jadi vario 160 misalnya, itu tahsiniyat. Baik, tapi bahwa istri ada kendaraan untuk bepergian, itu termasuk daruriyat. Kalau memang istri membutuhkan kendaraan seperti antar jemput anak, udah masuk daruriyat. Baik, Mas sekalian, itu beberapa gambaran kebutuhan seorang istri kepada suami. Nah, cuma begini, batas daruri antara satu orang dengan orang lain jelas berbeda. Antara satu kampung dengan kampung lain berbeda. Makanya standarnya adalah apa? Satu, adat yang berlaku, tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Makan itu berapa sih yang dibutuhkan dalam sehari? Misalkan sehari 20.000 cukup apa tidak dengan keluarga 3 orang, suami, istri, dan anak. Kalau anaknya misalkan kalau sudah 2, berapa yang harus dibayar? Itu namanya daruriyat, yang kadang satu orang dengan orang lain berbeda. Tapi kalau terjadi percekcokan antara suami dengan istri, wah saya butuh sekian loh, utang kamu aja segitu cukup kok, misalnya begitu. Nah apa yang dipakai? Yang dipakai adalah uruf, yaitu tradisi yang berlangsung dengan masyarakat. Kira-kira masyarakat kita uang bulanan itu 2 juta cukup atau harus 3 juta atau bagaimana? Itu namanya apa namanya? Sekali lagi uruf yang berlaku, yaitu makan, kemudian makan ini mau saya, kemudian kesehatan, kemudian tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu bukan berarti harus memberikan rumah. Yang penting istri bisa tinggal di tempat di mana auratnya terjaga, aman dari berbagai macam fitnah. Sementara rumah, memiliki
yang diberikan oleh suami kepada istri. Bagusnya punya sih, itu masalahnya. Kenapa? Karena dulu ketika istri Anda itu menerima Anda sebagai suami, istri rela maharnya hanya dengan seperangkat alat sholat. Masa nggak mau berikan rumah? Masa nggak butuh rumah? Kan begitu masalahnya. Bahwa yang wajib adalah memberikan tempat tinggal, iya. Sekali lagi ya. Nah, adapun nanti ada beberapa yang sifatnya hajiat itu naik menjadi dururiyat, nanti macam-macam. Contoh, sebenarnya cek lab ataupun periksa rutin itu kan sebenarnya masuk pada hajiat. Kadang dilaksanakan iya, tidak iya. Tapi ada kondisi tertentu di mana periksa itu harus menjadi dururiyat. Kenapa? Karena istri Anda itu harus cek ke rutin gula atau mungkin harus berobat rutin disebabkan tensi dan lain sebagainya. Berarti sudah masuk pada kondisi apa? Kondisi dururiyat yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Baik, itu gambarannya Mas kalian. Itu gambarannya. Kadang yang doruri, yang hajiat bisa naik ke doruri. Kalau itu sudah menjadi jatah yang harus diterima oleh istri. Nah, makanya masalah di sini, sebelum saya bicara masalah itu, karena tadi juga bicara masalah anak itu bagaimana. Prinsip tadi saya kembali pada samping tadi. Prinsip membangun hubungan antara kita dengan istri bukan sekedar yang kedua, yaitu apa? Saling membutuhkan, saling memenuhi kewajiban dan meminta hak. Bukan sekali itu Mas kalian. Tetapi ada namanya ibadah. Yang namanya ibadah butuh ikhlasan, butuh kelegowoan. Memang sih mencari nafkah itu suami, dan suami wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Tapi bukan kemudian ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan doruriyat, lantas Anda sebagai seorang istri punya hak untuk membentak-bentak suami, ataupun mungkin sampai pada mengajukan apa? Mengajukan perceraian. Kalau seandainya pernikahan itu hanya didasari karena saling membutuhkan, memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban, saya rasa berapa banyak terjadi kasus perceraian. Ya, cerai. Kenapa? Kebutuhan terpenuhi. Jadi akhirnya pernikahan seperti jual beli. Anda dapat keuntungan sekian, saya dapat keuntungan dari kamu sekian. Kalau enggak jadi. Iya, itu buruk banget kalau seperti itu Mas kalian ya. Sekali lagi, pola hubungan yang perlu kita bangun adalah pola ibadah. Tentu saja kita punya tujuan-tujuan yang lebih daripada sekedar meminta hak kita. Apa itu? Contohnya kebutuhan dakwah. Terkadang kebutuhan dakwah itu kalau dipikir-pikir, para sahabat itu nggak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Kadang seperti itu. Kenapa? Mereka harus berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang berjihadnya 1 bulan, kadang berjihadnya 1 tahun. Kalau dipikir kapan kewajiban hak istri untuk didengar omongannya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana membesarkan anaknya, itu kacau kalau seandainya kita membangun hubungan atas dasar pasar, atas dasar perniagaan, untung dan rugi. Kalau tidak dibangun atas dasar kita punya tujuan yang mulia, ini adalah ibadah dan kita punya tujuan untuk sama-sama menerapkannya, yaitu apa? Memiliki keluarga yang minta imamah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kadang haknya itu salah suami bisa merelakannya. Oh, istriku lagi capek karena ngurus rumah. Seharusnya mungkin sekali sepekan istri harus memenuhi kewajiban melayani suami 3, 4, atau 5 kali misalkan. Dia bisa mengurai, gak apa-apa sekali sepekan karena istriku capek. Kenapa demikian? Karena tadi hubungan yang kita bangun antara suami dengan istri, hubungan ibadah dan hubungan untuk mencapai sebuah tujuan yang luar biasa. Apa itu? Tujuan keumatan, ada tujuan kepribadian. Saya tadi mau menjelaskan, di antara tujuan pernikahan adalah apa? Membentuk generasi Islam untuk memenangkan Islam. Kalau ini sudah disepakati, kadang hak kita sebagai seorang istri kita relakan, dan hak kita sebagai seorang suami kita relakan. Kadang ya kita membutuhkan hak-hak kita. Supaya apa? Supaya tujuan utama tadi terpenuhi. Contoh yang saya kita bilang, siapa namanya? Robiah Ar-Ro'i itu punya istri, ketika beliau menikah di Madinah, istrinya itu wanita soleha. Mereka punya keinginan supaya membentuk anak yang soleh dan keturunan yang soleha. Sehingga ketika dari pernikahan, ternyata saat istrinya hamil 6 bulan, si Faruk itu bapak daripada Robiah Ar-Ro'i, ulama besar, gurunya Abu Hanifah, itu diperintahkan untuk pergi berjihad.
Akhirnya beliau berjihad kurang lebih selama 35 tahun berjihadnya. Kalau dipikir-pikir, sang istri bisa saja mengajukan apa? Cerai. Gugatan cerai bisa itu. Disebutkan kalau 4 tahun nggak ada kabar, seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai. Ini dia dapat 3 tahun, beliau daripada 4 tahun, 35 tahun. Tapi kan dia punya prinsip, saya akan menjadikan anak saya sebagai komitmen dengan suami saya, yaitu sebagai orang yang soleh, sebagai orang yang bermanfaat bagi masyarakat Islam. Akhirnya apa? Beliau sendiri yang mendidik anaknya, sampai kemudian anaknya menjadi seorang ulama besar, namanya Robi Aroi. 35 tahun kemudian suaminya pulang, ceritanya panjang, nanti satu saya bisa ceritakan. Pulang ya dari jihad selama 35 tahun sampai dia itu lupa dengan tata rumahnya, lupa dengan tata rumahnya karena Madinah udah berubah 35 tahun ya mas kalian. Begitu dia masuk ke rumah yang dianggap rumahnya, dia ketemu dengan seorang pemuda. Malam hari itu pemuda melarang, terjadi perkelahian antara dia dengan pemuda ini. Kemudian keluar wanita yang sudah bayar, sudah tua, mengatakan, siapa kalian? Begitu dia melihat laki-laki yang baru masuk rumahnya, dia menangis dan mengatakan kepada anaknya, wahai Robi'ah, itu ayahmu Al-Faruq yang telah 35 tahun pergi berjihad. Akhirnya mereka berpelukan. Kemudian jemaah sekalian, ketika mau berangkat sholat subuh, Robi'ah pergi duluan, sementara Faruq ayahnya agak telat. Sebelum berangkat jihad, saat anaknya usia 6 bulan di kandungan istrinya, si Faruq pernah menitipkan uang kurang lebih 50.000 dinar, kurang lebih 50 dinar, nitip kepada istrinya, istriku simpan harta ini sampai aku balik buat modal kita usaha atau apalah nanti. Nah ternyata apa? Begitu dia sholat subuh, si bapak ini sholat subuh, ternyata masih budak, dia hanya dapat sholat belakang, masih Nabawi. Kemudian selesai sholat subuh, dia melihat banyak orang berdatangan dari masjid lain, duduk mendengarkan pengajian seorang syekh yang masih muda, ilmunya luar biasa, dalilnya luar biasa, kemampuannya luar biasa. Si Faruq kagum-kagum, ini luar biasa syekh ini. Nah kemudian dia bertanya kepada peserta majelis taklim, Bapak, itu siapa pemuda yang isi kajian itu? Oh, Bapak bukan asli Madinah ya? Saya asli Madinah sudah, tapi sudah lama meninggalkan Madinah. Oh wajar kalau Anda tidak mengenal guru kami ini. Ini seorang pemuda yang ketika usia 6 bulan di kandungan ibunya ditinggalkan oleh bapaknya untuk berjihad. Dan kami dengar bapaknya belum balik-balik, entah gugur sebagai syuhada atau entah melupakan keluarganya. Itu adalah putra beliau, namanya Robi'ah. Oh begitukah? Begitu dia mendengar nama anaknya disebutkan, meneteslah air mata dia sampai orang tersebut, Bapak kenapa menangis? Enggak Pak, saya cuma tertenyum saja. Akhirnya beliau pulang menangis, merangkul istrinya, dan dia mengatakan, terima kasih istriku telah mendidik anak-anakku, telah mendidik anakku. Suami istri mengatakan, wahai suamiku, itulah yang kita cita-citakan di saat kita awal menikah. Nah kemudian suaminya bertanya, istriku, aku membawa ratusan ribu dinar sekarang, mana yang dulu saya titipkan kepada kamu? Yang kita gabung, kita buat usaha untuk mengisi hari-hari tua kita. Apa jawaban istrinya? Wahai suamiku, kalau saya bertanya kepadamu, kamu senang mana? Uangmu 50.000 dinar atau anakmu seperti itu? Demi Allah, wahai istriku, bahkan ditambahkan 50 dinar pun tidak bisa menandingi kemuliaan yang saya dapatkan melihat anak yang menjadi ulama tersebut. Apa kata sang istri? Wahai suamiku, uang yang kau berikan kepadaku telah dijadikan modal untuk mendidik anakmu menjadi seperti itu. Saya biayai dia, saya sewa guru privat, saya kirim dia ke sana kemari sehingga dia menjadi ulama. Apa kata suaminya? Aku rela wahai istriku dan kutitipkan silakan untuk menerima anakmu. Jadi mau saya begini ya Mas, kadang pernikahan itu bukan sekedar memenuhi kewajiban dan menuntut hak, tapi ada satu itu tujuan kekuatan, tujuan perjuangan. Di sana ada nilai ibadah, sehingga ada toleransi, kemudian ada ada kesabaran dan lain sebagainya. Itu yang perlu saya pahami. Semacam tadi, ketika kita pulang dari tempat kerja, kita masih capek, belum ganti baju, tiba-tiba istri bilang, Mas, ganti Mas. Aku capek, itu loh, masalahnya belum selesai, kosong lagi misalnya gitu. Secara emosi laki-laki mungkin kita akan mengatakan, apa kamu gak lihat? Suami ini ganti baju aja belum? Kalau secara emosi. Tapi sekali lagi, disitulah nilai ibadah. Oh, saya membantu istri. Mungkin ini kewajiban dia.
tapi betapa besar pahala yang saya dapatkan saat saya meringankan beban dia misalnya. Jadi begitulah ibadah itu maksudnya. Ini namanya apa? Maka saya jelaskan pertama kali dasar hubungan pernikahan. Bukan sekedar memenuhi kewajiban dan minta hak, tapi ada lebih daripada itu. Itu apa? Ibadah. Begitu Pak ya. Saya tidak akan membicarakan siapa yang salah. Ya. Tapi ada kamus, perempuan tidak pernah salah. Paham ya? Tapi dia begini Ustaz. Nah, salahnya sampai pilih istri yang kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kamusnya tidak ada perempuan yang salah. Yang ada suami yang salah pilih istri itu aja. Ini sebelum pertanyaan begitu banyak yang masuk di hati saya, untuk menambah ketajaman kita dalam Ustaz mau cerita Ustaz, antum kan lebih senior daripada saya. Gimana Ustaz pengalaman kayak gitu? Kan Ustaz ini sering diceritakan. Saya begini ya Mas, kedewasaan kita dalam masalah ini mungkin secara umur pernikahan saya lebih muda daripada bapak. Tapi saya sering apa dicurhati bapak-bapak. Kadang habis isi pengajian ada ibu-ibu, bisa curhat sedikit Ustaz. Bisa. Begitu lihat saya udah nangis dulu. Sebentar Ustaz ya. Maafin. Saya dalam hati bapak saya menyedihkan. Baru lihat saya udah menangis sudah. Itu komunikasi di mana? Di sini ya. Baik. Tapi saya boleh manggil Pak Min biar gak kita berdua. Boleh Ustaz? Saya panggil Pak Min. Mas Pak Min duduk situ ya. Karena ibunya maunya dengan sama saya. Baik. Pak Min yang duduk cerita biasa. Ada apa Bu? Cerita pada suaminya. Ustaz, suami saya itu laki apa? Bentuk Ustaz. Saya 5 tahun gak pernah disentuh Ustaz. Gitu ya. Saya apa nanti semoga itu. Atau saya dianggap nanti semoga lapor gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya menjadi kita itu mencari solusi, kita belajar. Dulu saya tanya kalau ketemu satu Fatihah, kalau kayak gini kasusnya bagaimana? Oh begini. Kadang saya dengar bagaimana ceritanya Ustaz Abdul Somad. Kadang saya dengar bagaimana kajiannya Ustaz Salim Afila. Jadi banyak belajar akhirnya. Oh begini. Menyelesaikan kasus. Maksud saya, tentu beliau lebih banyak ibu-ibu yang curhat di beliau, bapak-bapak yang juga laporan sama beliau misalkan. Gimana Ustaz? Ini karena pertanyaan Oh gitu ya. Silakan. Sebelum pertanyaan kita bacakan, untuk mempertajam tadi ya materi, ini ada satu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dengan cepat, hadiahnya 1 botol madu murni. Di depannya ada Masya Allah, madu riba ya. Masya Allah, ini untuk pendamping stamina keluarga. Biar tambah sakit dan modal. Masya Allah, ya begitu. Ini pertanyaan saya. Baik. Ibu sekalian, tadi saya jelaskan bahwa ada setidaknya 3 tadi pola komunikasi yang dibangun oleh Rasulullah kepada pasangannya. Saya tanya dulu ini kepada ibu-ibu yang paling biasa kayaknya madunya, biar Anda nggak punya madu lain, cukup madu ini saja. Maka jawab pertanyaan saya ya. Siapa cepat? Saya sebutkan 2 saja pola komunikasi Nabi dengan istri-istri beliau. 2 saja. Ya. Silakan Bu, ibu dari mana? Sebut nama dari mana? Suaranya agak keras tuh, biar jawabannya benar masalah dia tahu. Cukup lah. Bisa ambilkan 1 botol madu murni. Silakan. Atau dari panitia ya. Mau ambil sendiri atau diambilkan? Ya. Betul. Insya Allah. Yang pertama, yang paling penting adalah apa? Membangun kenyamanan dalam berkomunikasi dengan pasangan. Oh iya. Baik, ada pertanyaan nih. Saya pilih. Nanti ibu sama suami pulang, kasih suami, Mas,
ini untuk perjuangan Mas dari bangsa saya ke sini. Mas, cukuplah ini sebagai mantu. Mas Giri, suaminya nama Pak Giri. Oh gitu ya. Ada Pak Giri, ada nggak? Wah, kasar. Nanti bisa ditransfer ilmunya ke suaminya. Ini saya pilih satu pertanyaan saja. Nanti ada hadiahnya berupa apa ini? Ya, setelah tanya, Ustaz mau bertanya, bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri kepada suami yang pernah berbohong? Berbohong soal belanja pribadinya, soal perasaannya, pernah suka dengan wanita lain, tapi tidak mengakui. Saya tahu suami sudah menyadari dan sudah minta maaf, tetapi karena sulit mempercayai suami lagi, ya Ustaz, solusinya bagaimana Ustaz? Kemudian, maaf Ustaz, karena sebab itu saya sering meminta cerai karena saya merasa tidak ideal buat beliau. Apakah saya berdosa Ustaz? Jika karena sebab itu saya sakit hati dan sudah menerima. Baik, barakallahu fikum. Jelas sekali dalam bahasa Arab, memaafkan katanya al-afu. Memaafkan itu dalam bahasa Arab adalah maafkan dan lupakan. Maaf itu gak ada istilah Mas, saya maafkan tapi belum bisa saya lupakan. Itu belum maafkan namanya ya. Karena maaf itu udah melupakan tanpa mungkin kita memaafkan. Nah, ibu sekalian, bapak-bapak juga, kalau kita mendapati pasangan seperti ini, Anda harus mengingat satu, suami Anda juga adalah manusia. Rasul itu pernah bersabda begini, la yafraqu mu'minun mu'minatan idza kariha khuluqan radiya bihi aqal. Seorang suami tidak boleh membenci pasangannya. Kalau dia tidak mencintai satu karakternya, maka carilah alasan lain untuk mencintainya. Kaidah yang sama berlaku bagi seorang istri. Seorang istri tidak boleh membenci suami gara-gara satu karakternya, pernah membohonginya. Kalau dia membohong, benci di sini, cari karakter lain atau alasan lain untuk mencintainya. Jadi ternyata mencari alasan untuk mencintai pasangan itu bukan sekedar di awal pernikahan. Bahkan usia pernikahan di atas 10 tahun ke atas, justru saat-saatnya di mana kita terus mencari alasan untuk mencintai pasangan kita. Cari, oh dia bapak bagi anak-anak. Udah ingat aja, ya Allah dia bapak bagi anak-anak. Kalau aku cerai menikah dengan laki-laki lain, belum tentu dia mencintai anakku sebagaimana suamiku mencintainya sekarang. Cari alasan. Ya Allah, dia pernah berbohong kepadaku, tapi mungkin juga aku pernah membohonginya, atau mungkin juga aku pernah melakukan hal yang tidak membuat dia senang kepada saya misalnya. Pokoknya cari alasan untuk mencintai pasangan. Tapi jangan sampai membuat anak minder. Kayak tadi kan minder ya kan? Ya. Nah, jangan sampai minder ya maksudnya. Nah, inilah juga kewajiban suami. Itu apa? Menjaga kepercayaan diri istri Anda di hadapan Anda. Biar istri Anda itu merasa dia wanita yang paling istimewa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas bin Malik selalu menjadikan orang di sisinya sebagai orang yang paling istimewa di hadapan Nabi. Jadi kalau beliau ketemu orang baru saja, apalagi istrinya, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling istimewa dan berharga di hadapan Nabi. Maka seorang suami kewajibannya jadikan istri Anda seakan-akan ratu, dia rasakan sebagaimana ratu. Seperti apa? Seakan-akan kita itu tanpa dia kita akan sengsara hidupnya. Tampakkan itu dengan kata-kata Anda. Jadi kalau kamu bilang keadaan dua jadi kayak ini, kalau kamu itu meninggal, aku lebih baik dikuburkan bersama. Kenapa? Cintaku tidak akan pernah bersemi dan tidak akan pernah ada ketika kamu tidak ada di sana. Udah ungkapkan kata-kata yang membuat dia percaya. Sekali lagi, Nabi mencontohkan, ketemu dengan siapapun apalagi pasangannya, beliau akan menjadikan orang tersebut sebagai orang yang istimewa di hadapan beliau. Sebagai sebuah contoh dalam Islam. Jangan kena Aisyah, jangan kan siapa namanya? Ada yang cerita dengan Aisyah ya. Dan jangan istri lain. Orang baru namanya Amr bin As, baru pulang, baru masuk Islam dari kota Makkah, ketemu Nabi. Dia merasa sebagai orang yang sangat dicintai sama Nabi. Kenapa? Nabi setiap dia berbicara didengarkan, dia tertawa, Nabi tertawa, dia tersenyum, Nabi tersenyum. Dia cerita lama, Nabi gak pernah memotongnya. Nabi selalu menampakkan muka cerianya. Gak kemudian, bener ya mas, aku ada acara? Enggak. Beliau langsung terus seperti itu. Akhirnya Amr bin As GR.
Apa kata beliau? Jangan-jangan aku adalah orang yang paling dicintai sama Nabi. Ya Rasulullah, mau nanya, apa? Siapakah yang paling kamu cintai di dunia ini? Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Dengan senyuman renyah, di mana Amr bin As masih berharap jawabannya adalah dia. Sumamat bin Rijal, kalau laki-laki siapa yang Rasul? Abah Bakri. Masih senyum, bapaknya Mas. Sehingga Amr masih mengharap namanya disebutkan. Sumamat, Umar, masih senyum juga. Sumamat, Utsman. Akhirnya sampai belasan sahabat itu disebutkan, nama dia nggak disebut-sebut. Tapi ajaibnya, Nabi tetap menjawab dengan senyum, dengan muka ceria, dengan kalimat yang renyah seperti kacang goreng. Ya. Itu membuat Abu mengatakan, saya nggak melanjutkan pertanyaan. Kenapa? Khawatir nama saya disebutkan paling akhir. Tapi satu pelajaran saya ambil kata beliau, Nabi menjadikan siapapun yang dekat dengan dia sebagai orang yang istimewa. Apalagi pasangan Anda. Ini sekali lagi, kalau ini salah suami bagi ini. Kenapa dia harus menjadikan istri sebagai orang seperti ratu bagi dirinya? Walaupun Anda gombal macam-macam, saya yakin ada 1-2 kata itu yang diingat-ingat oleh istri Anda. Itu satu ya. Jadi sekali lagi, maafkan dan lupakan. Yang kedua adalah cari alasan untuk sebagai pasangan kita. Kemudian yang terakhir, berdoalah kepada Allah untuk bisa memaafkan suami Anda. Begitu. Saya khawatir Anda ini memelihara rasa dendamnya, nggak pernah berdoa menghilangkan tersebut begitu. Oke. Untuk sesi pertanyaan kepada yang dijawab pada yang tadi sudah. Hadiahnya 1 botol mandus nilainya 100.000 lebih. Asli. Pertanyaan kepada Ikhwan yang cepat menjawab bisa ambil mandu. Sebelum saya tanya, saya ingin yang bertanya dari Ikhwan dengan sengaja boleh kasih ya? Oh ya sudah ya. Ini bisa ambil ya misalnya. Baik, pertanyaan kepada Ikhwan sekarang. Saya bertanya, kalau istri Anda marah kepada Anda, apa yang membuat Anda bisa menenangkan istri Anda? Saya tanya. Mau pengalaman Anda atau mau dari apa yang sampaikan? Saya tanya. Kalau Anda pernah bercekcok dengan, bukan berarti pernah cekcok, enggak, mohon maaf. Misalkan kalau pernah terjadi, Anda pernah marah dengan istri Anda, pernah cekcok. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan? Coba silakan. Bisa pengalaman pribadi bisa juga. Ya, maju sedikit Pak. Nama dari mana? Soalnya kalau ahli itu ketika cekcok sama istrinya lagi ke masjid tidur. Ya, suaranya agak keras biar. Waalaikumsalam. Pak Agus dari Candirejo, Indonesia ya Mas. Usia pernikahan berapa Pak? Berapa usia pernikahan? 15-16 tahun. Anak? 3. Istri? Terima kasih. Ya silakan jawab. Secara pada intinya kalau dari pihak istri ada konflik atau semacam sesuatu yang membuat kita agak kurang pas di hati, itu yang pengalaman dari diri pribadi saya sendiri, dan itu saya cenderung untuk lebih mengedepankan kebaikan istri. Jadi mengingat kebaikan istri. Banyak kebaikan istri daripada kesalahan atau kekurangan istri. Jadi berdoa pada Allah SWT untuk satu, mengingat kebaikan istri. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Baik. Yang ketiga makan keluar dari bahwa istri itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Jadi untuk meminimalisir kesalahan itu, saya berusaha untuk mensyukuri bahwa istri merupakan anugerah nikmat Allah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Usia pernikahan berapa sih? 18 tahun. 15. Lalu istrian telah melewati masa-masa yang luar biasa sebenarnya, karena kan teman-teman saya itu rata-rata usia 5 tahun ke bawah. Itu masa-masa yang sangat berat, ya. Katanya begitu. Baik, apa berarti tadi luar biasa? Yang pertama adalah
mengingat-ingat kebaikan istri. Sama ibu-ibu juga demikian. Kalau tadi saya sakit hati banget, ingatlah kebaikan suami. Oh dulu pernah ditraktir, oh pernah mijitin saya, oh pernah ngajak saya kemana, oh mertuanya baik, oh mertua saya luar biasa, oh adik iparnya peduli sama saya. Pokoknya ingat kebaikan pasangan Anda. Yang kedua tadi betul, yaitu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Tambah ganti istri, tambah istri atau kemarahannya aja. Itu masih hukum tadi ya? Hah? Bisa lebih harmonis. Oh, itu lebih harmonis. Sakinah mawaddah warahmah. Betul. Kira istrinya ada. Oh, ada. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah yakin bahwa istri saya anugerah untuk saya. Apapun kalimat-kalimat yang itu namanya anugerah diterima, kan begitu ya. Mau gimana lagi? Barakallahu bisa berkaitan. Ya, silahkan ambil madu ya. Nanti sampai di rumah langsung diminum ya. Karena nanti malam juga. Malam Senin saya. Karena mau menganggap dia itu setiap hari itu malam Jumat. Satu pertanyaan kan buat ibu-ibu saya. Ini ada. Ibu ceritanya. Anda kalau merasa suami kurang tampan, nafkahnya kurang, apa alasan Anda untuk bertahan sama dengan dia? Ya, ini dulu. Sebut Nama nama dan dari mana? bisa pernikahan. Agak dijelaskan dikit. Yang saya lakukan melihat Sebentar, usia pernikahan berapa? 6 tahun. Anak berapa? 2 ya. Silakan. untuk rasa itu melihat apa ya dari segi ekonomi Jadi semiskin-miskin suami saya pasti ada suami orang yang lebih miskin gitu ya. Oke. Singkatnya begitu. Memang gitu nggak sih ya? Iya. Emang ada habisnya kan? Pembeli ke 18 malam minggu. Ya baik. Terus Itu aja, Bu. Itu aja. Oh iya, baik. Oke, barangkali kita apresiasi jawabannya, masya Allah ya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah selalu ya, dan anak-anaknya soleh dan soleh selalu. Baik, mas kalian memang ada hadis. Ini juga sebuah trik ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah kepada yang lebih menderita daripada Anda. Masih kontrak, misalnya. Masih kontrak rumahnya gimana? Lihatlah, tuh masih ada yang mau sama juga. Alhamdulillah suami saya bisa kontrak. Itu hal-hal yang buat kita tenang dengan pasangan kita. Suami saya hanya berpenghasilan 1 juta per bulan untuk 500. Itu malah suaminya nganggur di rumah, istri yang kerja. Jadi ada suami rumah tangga, ya, bukan di rumah tangga ini ya. Suami rumah tangga sih. Kalau baik, Ya. Silakan ambil madunya. Ibu bersama suami ada. Oke. Bisa ya, karena ini waktunya sudah pukul 11:15 ya. Ini secara otomatis masjid ini